berangkat keburu siang nanti. Loh, kamu mau makan silat tinggi, nanti jatuh jadi urusan lagi. Udah ganti. Ya tapi kamu lagi hamil besar loh. Nanti jatuh gimana? Gantiin pakai yang ini aja. Iya, tapi cocok yang itu. Ada jatuh, maksudnya cocok aja. Udah jangan marah-marah ibu. Udah diganti ibu. Kan pakai pendek aja kayak gitu. Iya. Kalian duluan masuk aja, ibu mau beli air mineral dulu. Iya, baik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk ya, Bapak Ibu. Aduh. Baik, kemudian bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau konsultasi terkait istri saya, Ibu. Karena ini udah mau melahirkan, jadi saya izin konsul. Baik, boleh saya minta bukanya terlebih dahulu. Saya Ibu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah memasuki trimester ketiga ya, berarti usia kehamilan 38 minggu. Sebelumnya tadi, bagaimana Bapak Ibu? Ini kemarin kan saya habis melahirkan, tapi melahirkannya secara sesar Bu. Nah sekarang mau melahirinnya mau normal aja, bisa nggak ya Bu? Kalau boleh tahu, jarak kehamilan sebelumnya dengan sekarang itu berapa? Udah 5 tahun Udah ada 5 saya. tahun ya. Kalau misalnya jaraknya sudah 5 tahun, insya Allah bisa sih Bapak Ibu. Tapi juga kita harus memperhatikan beberapa hal. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, itu masalahnya pada persalinan kemarin itu bagaimana ya? Itu tuh kemarin pembukaannya Iya. terlalu lama, terus karena saya nggak sanggup jadinya akhirnya operasi sesar Bu. Persalinan sebelumnya itu dilakukan induksi, Bapak Ibu? Dilakukan. Kemudian untuk dokternya menyampaikan terkait dengan posisi jadinya pada saat itu. Kemarin tuh Lupa sepertinya Ibu. Sudah lupa ya, karena udah lama banget ya. Oke baik, sebelumnya kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk mengetahui kondisi ibu saat ini. Baik ibu, silakan untuk berbaring di bed untuk saya melakukan pemeriksaan. aduh, Bisa berat dibantu Bu. bapak? Nah ya. Dan Ini nggak disuntikan Bu. enggak, cuma dilakukan pemeriksaan saja. Oke, tanpa disuntik. Silakan berbaring. Aduh. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Mari ibu untuk kembali ke meja periksa tadi. Tidak disuntik kan, cuma diperiksa sedikit. Aduh, tar dulu Bu, pelan-pelan. Minta Ya, saya tolong. bantu. Aduh gimana Nah Ibu? gini, nah ya didorong badannya, nah Aduh. begitu. Dia kakinya dibalik. Aduh, produk saya tadi nggak Bu? Masih cantik kok bu. Oke Ibu. Bapaknya masih suka. Oke baik. Baik, jadi Bapak ketika dalam pemeriksaan tadi alhamdulillah untuk kondisi ibunya sehat ya, semuanya sehat. Kemudian juga bayinya alhamdulillah juga sehat, aktif berkembang sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian juga untuk posisi bayinya alhamdulillah kepalanya di bawah, jadi ibu lebih banyak melakukan aktivitas ya. Kalau boleh saya tahu aktivitas ibu selama hamil ini apa saja? Saya jalan pagi 30 menit, terus ikut senam hamil, tapi jarang Bu. Oke ya, terus kemudian Kalau untuk konsumsinya saya apa aja saya makan? Alhamdulillah terpenuhi, alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Kemudian ibu merasakan tidak perbedaan aktivitas yang dilakukan pada saat hamil sekarang dan hamil sebelumnya? Iya berbeda, soalnya waktu dulu hamil yang pertama tuh saya males Bu, Males ya? nggak pernah jalan pagi, terus juga ikut senam yoga, senam hamil sama yoga hamil tuh enggak. Kalau sekarang ya ikutlah walaupun satu trimester satu kali.
Baik, mungkin karena juga kehamilan sebelumnya itu baru pertama kali ya Bapak Ibu, jadi kayak kita juga masih belajar, masih mencari-cari tahu, jadi masih banyak kurangnya. Nah memang untuk kurangnya aktivitas pada saat kehamilan, terutama trimester 3 ini memang sangat berpengaruh juga pada lamanya proses persalinan ibu pada persalinan kemarin. Itu juga bisa menjadi faktor, karena kan juga ketika kita di bawah diam terus kan juga tidak ada aktivitas apapun, sehingga badan pun juga merasa mager gitu, maksudnya badan pun nggak mau aktivitas seperti itu. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh posisi janin, bisa jadi posisi janin saat itu sungsang ataupun sudah memasuki panggul tapi tidak turun-turun, jadi pembukaan semakin bertambah tapi kepalanya tidak turun. Kemudian juga karena kontraksi yang tidak kuat ibu, jadi ibu sudah capek, sudah lelah menahan sakitnya, kemudian kontraksinya juga tidak kuat. Karena kan untuk kehamilan atau persalinan pertama itu maksimal itu 13-18 jam itu maksimal pada proses persalinan. Tapi juga ada yang 24 jam tapi bisa normal. Itu semua kan tetap harus diawasi oleh pengawasan baik dari dokter maupun dari tenaga kesehatan lainnya. Biasanya mereka tetap mengupayakan normal apabila memang bisa dilakukan normal. Jadi mungkin ketika ibu itu memang sudah tidak bisa diupayakan, jadi untuk menyelamatkan ibu dan bayinya sehingga dilakukan operasi sesar seperti itu. Kemudian juga aktivitas tadi ibu juga sangat ini ya ibu mengalami perbedaan, jadi ibu bisa melakukan pembelajaran dari kehamilan sebelumnya kemudian diterapkan di kehamilan saat ini. Jadi sudah sangat bagus ya ibu. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Oh ini tadi kesini dengan ibunya ya? Iya. Oke. Jadi gimana ibu hasil dari pemeriksaan anak saya? Untuk hasil pemeriksaannya alhamdulillah normal ya untuk semuanya, baik dari ibunya maupun bayinya. Ini kan rencana persalinannya akan dilakukan secara normal ya? Iya ya. Masih bisa ya ibu ya? Masih bisa ibu, karena kan untuk jarak dengan persalinan sebelumnya itu kan 5 tahun, jadi bisa dilakukan untuk persalinan normal. Namun juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ini saya ingin bertanya ya, untuk emosi ibu saat ini bagaimana ya? Emosi ibu hamil saat ini? Kalau untuk saya sekarang sih stabil ya Bu, tapi kalau untuk kehamilan sebelumnya Itu agak rewel ibu, banyak maunya dia dulu tuh. Iya. Kemudian apakah ada hal-hal yang membuat ibu menjadi stres seperti? ada sih Bu. Misalnya seperti? Ya kalau di rumah kan kalau pagi itu kan masih ngantuk ya Bu, terus juga buat bangunnya tuh agak males. Terus Ya kamu ada-ada aja, orang hamil itu ya harusnya bangun pagi terus jalan-jalan sehat, jalan-jalan pagi biar penurunan gitu sama suami, malah tiduran terus. tapi kan enak tiduran aja. Ya emang tidur dulu enak, tapi ya kalau nggak sehat gimana? Nanti kamu itu tadi Kasihan. Iya, jadi ibu tenang ya. Jadi memang yang disampaikan oleh ibu mertua tadi benar, ibu hamil itu tidak boleh males-malesan, apalagi untuk bangun pagi. Karena kita sendiri sebagai orang yang tidak hamil pun bangun siang itu kan sebagai sumber penyakit, ya kan? Iya, terus rezekinya juga dipatok. Nah, itu ada yang ngomong kalau rezekinya dipatok ayam seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan ya terkait dengan peran ibu mertua, kemudian juga peran suami terhadap ibu hamil dalam menghadapi persalinan normal ini. Memang sangat penting, terutama untuk memberikan dukungan. Jadi ibu kalau bisa dalam memberitahu ke anaknya itu jangan marah-marah ya ibu, soalnya kan namanya ibu hamil ya, hormonnya kadang sensitif, jadi mudah merasa sedih, kemudian juga mungkin dia bisa juga menangis karena kan dia juga pasti belajar, namanya sebagai orang tua tuh belajar walaupun sudah memiliki anak sebelumnya, tapi tetap belajar menyesuaikan. Tapi mungkin jadi ngeyel banget tadi kesini tuh mau pakai sandal tinggi, astagfirullah. Ya kan itu Ya kalau matching jatuh sama gimana, matching. Nanti kalau jatuh gimana? ya orang kalau pakai baju nggak matching tuh nggak enak. Oke, baik-baik, tenang dulu ya. Nggak apa-apa guys. Jatuh kan gitu lah dia mau ibu. Ngeyel terus pusing saya juga. Oke, baik, mungkin ya ibu bisa lebih mengerti. Jadi
baik-baik. Kemudian juga suami juga memberitahu yang baik kepada ibunya, kemudian juga menyemangati ibu. Kemudian apabila ibunya malas, suami bisa menjadi pengingat, misalnya waktunya jalan-jalan pada pagi hari, kemudian waktunya senam, seperti itu. Jadi suami dan ibu harus bekerja sama dalam membantu kelancaran terutama proses persalinan ini. Ini kan normal ya, jadi tetap harus memberikan dukungan yang lebih, seperti itu. Kemudian di sini juga saya memberikan suatu alternatif apabila nanti terjadi pada saat yang memanjang. Ini memang tidak kita inginkan ya, tapi untuk berjaga-jaga apabila terjadi lagi. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan terutama bagi ibu? Nah, di sini ibu tetap tenang ya. Memang panik ya, kalau panik ya panik karena kan namanya sakit. Kemudian kok lama banget nggak keluar bayinya seperti itu. Kemudian juga bisa pembukaan sudah lengkap, tapi kadang kepalanya nggak turun-turun, terus kemudian berakhir di operasi. Itu kan sebenarnya sakit banget ya, hati udah panjang, sakit, Udah merasain sakit-sakitnya kok nggak normal. Tapi sebenarnya itu semua ibu sama aja, semua ibu hebat bu, semua ibu hebat dalam melewati proses persalinan, entah itu normal maupun sesar. Kemudian setelah jangan panik, terus kemudian keluarga bisa membantu ibu melakukan pemijatan di area punggung, terutama suami ya. Jadi untuk merelaksasikan dari rasa sakit yang dialami ibu. Jadi ibu bisa merasa lebih rileks, kemudian merasa lebih bisa mengatur nafasnya. Kemudian selain itu juga bisa bermain jimbol. Biasanya di PMB itu disediakan jimbol. Kemudian di rumah apakah memiliki jimbol sendiri? Enggak apa-apa ya. Jadi bisa dilakukan di PMB ketika persalinan nanti. Kemudian juga apabila kontraksinya tidak kuat, itu bisa, mohon maaf ya, ini bisa dilakukan stimulasi pada puting, karena kan puting memang titik sensitif bagi seorang wanita ya. Jadi bisa untuk merangsang kontraksi tersebut menjadi kuat, seperti itu. Kemudian ini saya ada alternatif lain juga, ibu nanti diperhatikan ya, bisa mengkonsumsi kurma. Nah, kurma ini juga sangat penting dan sangat bisa untuk membantu kontraksi di rahim kita, karena penelitian menunjukkan bahwa kurma ini mengandung suatu hormon seperti hormon oksitosin. Seperti itu. Nah, jadi hormon oksitosin ini memang berfungsi untuk merangsang kontraksi pada rahim. Jadi kurma ini bisa dikonsumsi pada trimester ketiga dan juga pada saat proses persalinan tersebut. Seperti itu. Baik, apakah ada ditanyakan kembali? Berarti untuk kehamilan ini saya bisa bersalin normal? Bisa ibu. Alhamdulillah. Ya sudah, sepertinya sudah ya. Ya, cukup. Baik, kalau seperti itu, nah ini trimester 3 ibu belum senang hamil kan? Nah, belum malesan soalnya. Oh iya, baik. Nanti saya akan melakukan jadwal untuk melakukan senam hamil seperti itu. Boleh saya minta nomor WA-nya nanti biar bisa kontak biar lebih mudah untuk kita mengatur jadwalnya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan kembali sebelumnya? Sudah cukup ibu. Ya sudah, kalau gitu kita pamit ya bu. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya ibu dan bayinya. Iya, Dan ibu. Terima mari kasih. ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya, Ibu. Ibu. Mari. Ya, mari. Assalamualaikum. Permisi. Oh, waalaikumsalam. Ya, Bu Bida, mari Bu, silakan Ya. masuk. Duduk Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi saya kesini ini sebelumnya mau mengembalikan buku ini Bu. Kemarin Oh ketinggalan. iya Bu, kemarin tuh Iya. sore mau ngambilnya, besoknya aja. Iya. Sekalian. Oke. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Kemudian selain itu juga kan pada pagi hari ini tuh sebenarnya ada jadwal senam ibu hamil. Oh, udah janjian Iya, ya, Bu? udah janjian, kemarin sudah WA-an. Kalau pada pagi hari ini itu akan melakukan senam hamil yaitu pada jam 8 pagi. Seperti itu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Udah udah pulang. udah ibu. Baru pulang juga. Ada apa ya Ibu Bidan? Ini Bapak, jadi kan pada pagi hari ini jadwal istri Bapak itu akan melakukan senam hamil. Kemarin sudah WA dengan saya. Hari kalau- ini ya? Ya, dan saya bisanya hari ini jam 8 pagi seperti itu.
Ibu minta tolong dibangunin, kayaknya masih tidur aja tadi. terus. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Sekolah, tidur, terus untung nantinya satu. Bangun, jangan tidur terus, ada Bu Bidan tuh, orangnya mau senam, ya ampun. Emang jam berapa sekarang, Bu? Ya Allah, udah jam 10, cepet. Cepet bangun. Kamu yang tidur terus, bangun. Kumpulin nyawa dulu. Itu udah pulang. Udah. Pakai dulu juga. Aduh. Ibu tunggu di depan ya. Oh itu dia. Iya Ibu. Maaf lama. Iya nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oke. jadi- Waktunya senang ya, Bu? Iya, jadi pada pagi hari ini kita senam ya. Oke, baik, langsung saja bisa kita mulai. Baik, mari. Ya, kita bisa mulai. Saya boleh ikut Iya, ya, Bu? boleh, sangat Oh, iya. boleh Bapak, sangat boleh. Baik, sangat Pelan-pelan. boleh. Oke, pelan-pelan. Oke, senam baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan senam hamil. Semoga apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita jalani bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik, untuk yang pertama ini kita mengambil posisi terlebih dahulu ya. Ibu untuk posisinya, kedua telapak kaki ditempelkan seperti ini. Bisa? Bapak bisa membantunya? Nah, ya betul ditempelkan. Nah, kemudian untuk yang pertama kita akan melakukan sebuah afirmasi. Sebelum itu kita bisa menggunakan musik yang relax. Saya catat cuma terlebih dahulu. Nah, Ibu capek juga. Soalnya gue jarang aktivitas ya, jadi gak kebiasaan. Memang seperti itu. Jadi pertama kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, yang pertama seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan afirmasi posisi terlebih dahulu. Nah, kanan ibu bisa diletakkan di perut menutup perut. Kemudian bisa pejamkan mata. Bisa dimulai dengan saya contohkan terlebih dahulu. Nanti kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan. Seperti halo anakku. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini membantu ibu. Kemudian sehat-sehat di dalam perut ibu ya hingga kita bertemu di dunia nanti. Seperti itu, baik boleh disambung ibu. Halo anakku, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Semoga kita ketemu beberapa minggu depan. Baik, tadi boleh bangun perlahan. Selanjutnya kita melakukan pemanasan, yaitu dengan kepala bisa belokkan ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian kan saat ketika saya inhale, berarti tarik nafas. Kemudian ketika saya bicara exhale itu buang nafas. Inhale, exhale, inhale, exhale. Kemudian sudah. Setelah itu pergerakan ininya yaitu kita bisa maju seperti ini. Nanti kita inhale, kemudian kembali ke posisi awal exhale. Kemudian bisa kita mulai inhale, exhale. Sekali lagi inhale, kemudian exhale. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan gerakan istirahat kalau terlalu capek, yaitu bisa posisi seperti ini, bisa dibantu kakinya seperti ini, duduk. Kedua telapak kakinya diusahain lurus ya, lurus seperti ini. Oke, baik, saya lurus seperti ini, seperti ya. Kemudian kita bisa melangkah ke depan pelan. Udah cukup, nah seperti itu. Bagaimana enakan Bu? Oke, kalau mau kembali semula, jangan sama, pelan-pelan. Nah, kemudian selanjutnya di belakang berikutnya kita bisa berbaring. Baik, bisa berbaring. Nah, ya. Kemudian kita angkat salah satu kaki kita, misalnya sebelah kiri angkat seperti ini. Kemudian kedua tangan ini tadi kita angkat. Kemudian inhale, tarik nafas, exhale. Inhale, exhale. Dan satu sudah diturunkan kakinya dan bisa bangun pada ibu. Hamil kan jangan langsung bangun seperti tadi. Jadi bisa terlebih dahulu, bisa ini. Kemudian tangannya ke atas mendorong tubuh seperti ini. Nah, gitu. Oke, jadi alhamdulillah dia sudah selesai ya. Banyak untuk melatih perasaan kita supaya lebih relax. Kemudian juga bantu tubuh kita seperti itu. Dan semoga dengan cara kita melakukan sekali ini bisa meningkat secara normal dengan lancar, juga sehat di badannya. Seperti itu sudah selesai ya. Alhamdulillah yang alami. Itu saya pamit dulu. Ibu, bisa ya, terima kasih dulu ya, terima kasih. Oke, Ibu. Oke, baik. Itu ibunya diambil. Oh iya. Terima kasih. Saya minum ya, mari. Iya. Udah selesai ya? Oh iya, sudah Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi saya harap dengan usaha yang kita lakukan ini, kemudian juga dukungan dari ibu, bapak, nanti bisa melahirkan secara normal dengan lancar, kemudian juga sehat ibu dan bayinya. Seperti itu. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, Bapak. Mari, Ibu.